Kali ini kita akan membahas mengenai masalah kolam berbusa. Sebenarnya itu bukan masalah, itu hanya beberapa faktor yang mempengaruhinya. Itu contohnya kolam pemijahan. Ketika ikan memijah, kolam itu juga akan berbusa karena faktor pemijahan tersebut. Di sini juga ada kolam pembesaran dan berbusa juga tiap pagi karena faktor padatnya ikan dan kadar oksigennya juga kekurangan, maka kolam juga akan berbusa. Lalu ada lagi kolam yang kental. Biasanya ini kolam yang jarang ganti air atau water tank. Biasanya kan kolam seminggu sekali minimal ganti air 10%. Kalau sama sekali maka kolam kalian akan berbusa karena disebabkan oleh kentalnya air kolam tersebut. Ini kita lihat, ini kolam berbusa gini tidak masalah sih selagi ikan tersebut masih aktif ya, masih lincah dan makannya juga tidak berkurang, maka tidak masalah berbusa. Selanjutnya, terjadi berbusa karena terjadinya peningkatan kadar gas CO2 dan banyaknya plankton yang mati. Selain air berbusa, kondisi ini biasanya juga menyebabkan air kolam menjadi keruh dan pekat. Kemungkinan kedua, munculnya busa pada kolam dikarenakan tingginya kadar organik berlarut dalam air. Bahan organik ini biasanya berasal dari sisa kotoran ikan yang tidak terurai serta sisa pakan yang tidak termakan oleh ikan. Ini biasanya pada sistem bioflok, mereka menggunakan bakteri untuk mengurai kotoran ikan dan dijadikan bakteri dan dimakan lagi oleh ikan. Oke, kemungkinan yang ketiga penyebab air kolam berbusa adalah fenomena ledakan alga atau biasa disebut algae blooming. Kondisi ini terjadi karena proses pemupukan yang berlebihan atau overdosis penggunaan katalis plankton. Pada metode greenwater system biasanya terjadi ledakan alga karena memang sebelum tebar benih, air akan dipupuk dahulu menggunakan kotoran sapi ataupun kotoran kambing atau hewan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu penggaraman. Ini biasanya para pembudidaya menggunakan garam ketika habis hujan karena untuk menstabilkan pH. Penggaraman ini biasanya menggunakan garam krosop karena yang tidak beriodium, tapi ada juga yang menggunakan garam dapur yang beriodium untuk kolamnya. Ini juga bisa membuat kolam itu berbusa. Untuk mengatasi kolam yang berbusa yaitu dengan cara melakukan pembuangan air pada dasar kolam. Pembuangan biasanya dilakukan 20-30% saja dan dilakukan pengisian air baru. Lalu selanjutnya kita tambahkan tanaman air. Tanaman air itu berupa bisa enceng gondok atau hazola atau mata lele. Ini juga ada plus minusnya, juga menambahkan tanaman air. Mungkin next konten saya akan bahas soal tanaman air ini dan pengaruhnya pada kolam ikan. Oke, sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.